sob, bagaimanakah kabar kalian sob? Semoga kalian semua sehat selalu, amin. Channel Bani Kopa ini akan mensuguhkan cerita film, yang mana film yang akan saya ceritakan yakni berjudul Manusia Serigala. Maksudnya yaitu manusia yang terkena kutukan, semacam dia bisa berubah menjadi monster. Mantap. Yang dimana kisahnya tentang sekelompok pendekar yang berkumpul di malam itu di istana yang punya Bluestone sebelumnya, tapi telah almarhum. Jadi sob, mereka berkompetisi memperebutkan kembali peninggalan Bluestone atau batu sakti. Oke, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita masuk di alur filmnya sob. Film tepatnya di pemimpin yang bernama Ulysses Blossom, pemimpin pada masa hidupnya yang memiliki balon atau di mana tokoh utamanya kita adalah Jack terkena kutukan. Dia membuatnya bisa berubah jadi Jack yang baru pertama kali mengikuti kompetisi. Jack di situ berbicara singkat. Jack di situ berbicara dengan lainnya. Tampak mereka sama lain. Kita saja berpantau. Singkat cerita saling memperkenalkan diri. Lama kemudian kita diperlihatkan sob. Di situ istri pemimpin Bluestone yang membuat menjumpai anaknya, bukannya bahagia ini malah mengajak anak setelah sekian lama tidak bertemu melepas rindu, tetapi ini malah mengajak adu mekanik entah. Kemudian para preman dikumpulkan oleh Verusa, istri pemimpin Bluestone. Verusa membuka peti jenazah suaminya dan para preman merasa heran, kok bisa orang mati berbicara. Lalu almarhum Bluestone berkata, suatu kehormatan kalian mengikuti kompetisi ini. Jika kalian ada yang bisa membunuh monster itu, maka akan jadi milik Bluestone, sekaligus menjadi pemimpin Bluestone yang baru. Namun tidak mudah, tapi solusinya gampang, karena batu Bluestone nanti akan ditempelkan di monster itu. Lalu mereka bersiap masuk labirin, tapi mereka harus memilih semacam kayak arisan itu main lot. Jadi siapa yang duluan masuk? Dan Paman Jabrik berkata, wah bocah sialan, giliran kau yang masuk pertama cuy. Dan para preman bersumpah semacam kayak pelatihan pejabat lah. Jack, Elsa, dan pemburu lainnya menelusuri labirin itu. Tak lama kemudian Jack berpapasan dengan Elsa, saling membaca satu sama lain. Lalu Jack berkata kalau kita saling membiarkan ajalah. Namun tiba-tiba dari arah belakang Jack, Paman Jabrik mengayunkan kapaknya bagaikan sedang memotong kayu. Untung Elsa langsung menolong Jack dan baku hantam pun terjadi. Untungnya Elsa sangat cerdik, dia langsung kabur. Dan tak disangka Jack langsung kabur juga anjir. Elsa berhati-hati melihat jejak monster lalu berjalan menuju pintu dan tiba-tiba sementara Jack akhirnya menemukan monster itu di balik tanaman dan berkata sob, pokoknya dia akan membantunya. Namun si kurput kuris putih melihat Jack dan Jack pun kabur lagi. Jack masuk di ruangan itu dan langsung menutupnya. Yang sebetulnya Elsa meneriaki kalau pintu itu tidak ada kuncinya. Jack mengkhawatirkan luka Elsa yang sewaktu mau membaku hantam sama Cina. Elsa berkata, jika Jack bukan pemburu, karena melihat Elsa ditinggalkan waktu baku hantam dengan Jabrik, Jack pun terdiam dan berkata, bagaimana kalau kita kerjasama? Jack yang ingin mengeluarkan teman monsternya dan Elsa mengambil Bluestone itu. Dan Elsa berkata, jadi kamu berteman bersama monster itu. Lalu mereka pun jadi akrab dan ngobrol. Elsa memberitahukan tentang keluarganya dan Jack pun berkata, terkadang kita berpikir dengan melakukan sesuatu yang spesifik kita bisa mengubah segalanya dan tidak menjadi seperti mereka, atau terkadang mereka hanya sumber masalah yang harus kita selamatkan. Wih, Jack pun merasa keren berkata bijak. Di tengah obrolan
Elsa melihat kuburan bibinya, memeriksa, dan akhirnya menemukan kunci itu. Elsa dan Jack keluar. Elsa menunjukkan jalan untuk menghancurkan tembok. Jack memberitahukan kalau Elsa ketemu monster itu, panggil dengan panggilan seperti teman. Panggil saja Ted. Lalu Jack bingung bertanya, bagaimana menyalakan peledak ini? Dengan tingkah konyolnya dia mengutak-atik dan tiba-tiba peledak itu berbunyi. Mereka pun lari. Lalu si Japrik tewas bagaikan debu di tangan monster itu. Hingga Elsa ketakutan. Untung dia memanggil namanya. Hingga monster itu heran. Wow, kok dia tahu nama aku ya? And your friend is waiting for you. Sementara Jack tanpa pikir langsung membuang peledak itu di tembok lagi. Karena kekonyolannya, peledak itu tidak berfungsi. Cerita akhirnya monster itu bebas. Sedang Jack tersenyum bahagia melihat monster itu menghirup kebebasan. Namun sialnya Jack tak tahu Bluestone membuatnya terlempar. Dan para pemburu lainnya heran, sehingga Verusa yang datang kaget melihat Jack, dan si Kurput memberitahukan kalau dia terlempar karena batu itu. Jack sudah ketahuan kalau dia adalah monster, sehingga Elsa dan Jack pun dikurung. Kembali di kuil, Jack yang terbangun dari pingsannya meminta maaf kepada Elsa karena kejadian tadi waktu memegang batu itu. Andai kata dia tidak mengambil batu itu, Elsa yang sudah galau stres, Jack berkata jika dia juga manusia tapi bukan manusia pada umumnya, atau seperti saya yang pengacara, pengangguran banyak acara, asoy. Melihat situasi menegangkan, Jack menyalahkan kerjasama mereka, dan Jack mempunyai ide lalu mendekati Elsa sehingga Jack mencium-cium tubuh Elsa agar dia bisa mengingatnya. Lalu Verusa, si Kurpuk, si Black hingga kecunya datang dengan pakaian seperti satanik. Jack yang memohon agar dikasihani, jangan sampai dia merubahnya. Namun Verusa tidak peduli karena prinsip Verusa dan suaminya membasmi monster. Ya, namanya juga musuh sob. Lanjut, ternyata Verusa sangat membenci Elsa karena Verusa takut dikhianati atau semacam diambil tahtanya. Makanya semenjak dulu bapaknya masih hidup, Verusa memburunya. Oke, di situ Verusa membacakan mantra-mantra. Kita berasumsi sob bahwa Verusa juga seperti dukun. Lanjut, Jack yang tak mau harus berubah jadi monster hingga dia menyerang secara brutal. Jack pun menghabisi satu persatu dibantu oleh Elsa, dan untungnya Elsa selamat karena mengantisipasinya dengan mencium waktu dikurung sok. Intinya telah dicium waktu dikurung sama Jack, dan endingnya
Jack telah berhasil membebaskan temannya. Begitupun juga dia. Sementara Elsa, keinginannya telah tercapai karena dia sudah menjadi pewaris bapaknya. Maka dari itu, subscribe channel ini dan thank you.